Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada sebuah legenda yang sudah lama beredar. Orang-orang menyebutnya bus malam terakhir, sebuah bus yang hanya muncul setelah tengah malam, menjemput penumpang yang tak menyadari bahwa mereka tidak akan pernah sampai ke tujuan. Kisah ini bermula dari seorang pria bernama Rudy, seorang pekerja kantoran yang sering pulang larut malam. Suatu hari, ia harus lembur hingga pukul 1 dini hari. Karena tak ingin mengeluarkan banyak uang untuk taksi, ia memilih naik bus malam yang konon masih beroperasi di jam-jam tersebut. Saat berdiri di halte yang sepi, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu jalan berkedip-kedip seperti hampir padam, dan suasana begitu sunyi hingga ia bisa mendengar deru napasnya sendiri. Tak lama, sebuah bus tua berwarna abu-abu berhenti di depannya. Tanpa pikir panjang, Rudy naik. Di dalam bus, hanya ada beberapa penumpang yang duduk diam tanpa bersuara. Wajah mereka pucat, mata kosong menatap ke depan. Sang sopir, pria tua dengan seragam pudar, hanya menatap Rudy sebentar sebelum menginjak pedal gas tanpa berkata apa-apa. Rudy duduk di bagian tengah, mencoba mengabaikan suasana aneh di dalam bus itu. Namun, semakin lama perjalanan berlangsung, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jendela di sampingnya tidak menunjukkan pemandangan kota yang familiar. Sebaliknya, yang terlihat hanyalah hutan gelap yang semakin lama semakin rapat. Padahal, rute yang biasa ia lalui tidak melewati daerah semacam ini. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke penumpang lain, berharap ada yang bisa diajak bicara. Namun, saat ia memperhatikan lebih teliti, tubuh mereka tampak seperti membeku, tidak bernapas, tidak bergerak, seolah-olah hanya boneka manusia yang dipajang di kursi. Dengan panik, Rudy berdiri dan berusaha menghampiri sopir. "Pak, berhenti di perempatan depan." "Saya turun di sana," katanya keras. Sopir itu tetap diam. Namun, dari kaca spion, Rudy bisa melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wajah sopir itu tidak memiliki mata, hanya 2 lubang hitam yang menganga, seolah-olah menghisap seluruh cahaya yang masuk ke dalamnya. Bus semakin melaju kencang. Rudy mencoba menarik tuas darurat untuk membuka pintu, tapi terkunci rapat. Jendela juga tidak bisa dibuka. Ia mulai berteriak, berharap seseorang di luar bisa mendengar. Namun, suara teriakannya hanya menggema di dalam bus, bercampur dengan suara angin yang mendesing. Tiba-tiba, seorang penumpang di kursi belakang berbisik, nyaris tak terdengar, "Jangan turun sampai bus berhenti sendiri, atau kau tidak akan pernah kembali." Rudy menoleh dengan jantung berdebar. Penumpang yang berbicara adalah seorang wanita dengan wajah pucat dan bibir membiru. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, sosok itu lenyap begitu saja, seolah-olah hanya bayangan. Rudy semakin panik. Namun, Rudy mencoba mendengarkan perkataan misterius itu. Ia tetap di kursinya, meski ketakutan luar biasa menyelimuti. Perlahan, bus mulai melambat, dan tanpa suara, ia berhenti di sebuah halte yang asing. Pintu bus terbuka, membiarkan udara malam yang dingin masuk. Dengan kaki gemetar, Rudy melangkah keluar. Begitu ia menjejakkan kaki di tanah, suara bus mendadak menghilang. Saat ia menoleh ke belakang, bus itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah jalanan sepi dan bayangan pepohonan yang menjulang. Pagi harinya, ia mendapati dirinya berada di halte dekat rumahnya. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Namun, satu hal yang pasti, ia tak pernah melihat bus malam itu lagi. Namun, legenda mengatakan, jika kau berada di jalanan sepi setelah tengah malam dan mendengar suara bus berhenti di dekatmu, jangan pernah naik